Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siapa di sini yang tidak hadir? Kemana? Mancing, Bu. Oh iya. Nah, sudah siap belajar atau belum? Siap. Oke. Jadi materi kemarin sudah ingat atau belum? Bencana alam tanah longsor. Masih ingat, Bu. Tanah longsor itu apa sih? Oke, sekarang kita belajar mengenai salah satu bencana alam. Nah, ini bencana alam apa? Oke, ada yang tahu apa tidak bencana alam banjir itu apa sih pengertiannya? Air yang meluap. Ayo, siapa lagi yang tahu? Secara spesifik aja. Oke, jadi pengertian banjir itu adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan akibat volume air yang meningkat yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan luapan air sungai. Nah, jadi mari kita berpikir, kenapa sih bisa terjadi banjir itu? Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Orangnya macet. Oh iya. Nah, ada faktor-faktornya loh, kita belajar ya. Nah, penyebab banjir itu ada dua faktor. Yang pertama faktor manusia dan faktor alam. Nah, yang pertama faktor manusia, penebangan hutan secara liar. Nah, jadi penebangan hutan secara liar itu adalah penebangan yang tanpa izin dan tanpa memikirkan kelestarian lingkungan, serta air itu tidak teresap secara baik. Nah, yang kedua adalah sampah. Jadi itu sampah itu kalau dibuang sembarangan bisa terjadi apa anak-anak? Banjir. Ya, benar sekali. Apalagi kita membuangnya di daerah sungai ataupun saluran air. Jadi itu air itu tersumbat dan akhirnya memicu terjadinya banjir. Oke, yang ketiga adalah tata ruang. Jadi tata ruang ini jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi resiko banjir. Oke, jadi misalnya kita membangun rumah yang ada di daerah pesisir air laut sama di daerah bantaran sungai. Nah, itu bisa terjadi resiko terkena banjir. Nah, setelah itu adalah faktor alam, curah hujan yang tinggi dan terus menerus. Kemarin ini contohnya ada di Magetan, di daerah rumahnya Ibu, itu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam itu tidak kunjung selesai hujannya dan terjadinya banjir. Oke, setelah itu pasang air laut. Jadi air laut itu meluap ke atas, menggenangi daratan, bisa apa ya? Di daerah pesisir dari air laut tadi itu terkena banjir tersebut. Nah, setelah itu adalah pengaruh cuaca. Jadi pengaruh cuaca juga sangat berdampak bagi banjir. Oke, selanjutnya yaitu dampak dari banjir itu ada 3 anak-anak, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk sosial mohon dibaca, Mbak Leha. Gangguan aktivitas warga, penyakit, evakuasi, hingga korban jiwa. Ya, jadi seperti yang kita lihat kemarin di musibah Aceh dan Sumatera itu banyak sekali korban jiwanya ya anak-anak itu antara dari lansia, setelah itu ada yang dari anak-anak bahkan dewasa. Nah, kita bisa tercemar penyakit itu seperti penyakit kulit. Nah, itu tuh lebih cepat terkenanya karena air banjir itu kan kotor ya, jadi bisa cepat. Setelah itu gangguan aktivitas. Jadi kita itu yang biasanya pergi ke sekolah, kita pergi ke bekerja itu jadi terganggu karena efek dari banjir tersebut. Jadi kita harus menunggu sampai banjir itu tuh benar-benar reda. Nah, setelah itu adalah ekonomi. Mohon dibaca Mas Fatih. Ekonomi, kerusakan infrastruktur, rumah, kendaraan, dan berhentinya bisnis. Ya, jadi kita rugi di sarana dan prasarana kita. Tentunya di fasilitas pribadi seperti rumah, kita kena
terkena banjir tadi kan banjir bisa mendatangkan air yang kotor serta lumpur-lumpur kan. Jadi kendaraan kita tuh kayak terkena terendamnya banjir jadi rusak semuanya. Setelah itu terhentinya bisnis, contohnya di ruko-ruko di sekitar rumah kita. Setelah itu ada toko-toko lainnya lah, itu terhenti karena dampak dari banjir tersebut. Nah yang terakhir lingkungan, mohon dibaca Mas Bima. Pencemaran air dalam tanah, kerusakan ekosistem. Ya, jadinya yang kita di desa kita, di sekitar kita yang tanahnya tadi subur, ada airnya yang kita tadi bersih, itu langsung tercemar gara-gara air dari banjir tersebut. Terus kerusakan ekosistem kita menjadi terganggu, kayak habitat hewan dan tumbuhan itu jadi terganggu. Nah, selanjutnya yaitu pencegahannya. Kita bisa mencegahnya untuk di kehidupan sehari-hari, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi mohon anak-anak ibu di sini juga harus bertanggung jawab pada lingkungan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, terus yang kedua kita bisa menanam pohon ya, minimal di rumah kalian itu ada pohon lah ya, 1 atau 2 pohon gitu. Terus untuk membuat lubang resapan air. Nah, ini juga penting sekali ya, anak-anak harus kita pikirkan. Terus yang terakhir adalah membersihkan selokan. Jadi kita harus rutin membersihkan selokan secara rutin, apalagi di musim hujan ya. Jadi harus secara rutin membersihkannya. Oke. Setelah itu yang terakhir adalah saat setelah terjadi, yaitu menyiapkan tas siaga bencana. Biasanya untuk daerah yang sudah rawan banjir, untuk berisiko banjir itu sudah menyiapkan tas siaga bencana, yaitu bisa berisikan pakaian, makanan, obat-obatan, serta data-data dokumen penting. Nah ini sangat penting ya. Terus yang kedua itu adalah memantau informasi cuaca dari lembaga terkait. Sekarang kan kalian sudah punya handphone masing-masing ya. Jadi kita gunakan manfaatnya dengan baik untuk memantau cuaca dari handphone kalian masing-masing. Terus yang ketiga adalah memahami rute evakuasi. Pada saat banjir kita juga bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk mencari tempat yang lebih strategis dan lebih tinggi untuk bisa menunggu aba-aba dari pingsan seperti itu. Oke, itu saja materinya dari ibu. Di sini ada soal individu, yaitu ceritakan pengalaman banjir di lingkungan sekitar. Nah, ini pandu-panduannya ya. Untuk mempersingkat waktu, Bu Guru akan menunjuk 2 orang, yaitu siapa ya? Mila sama Aisyah ya. Oke. Boleh silakan maju. Baik, untuk tugas ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa banjir. Jadi peristiwa banjir itu terjadi di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Siman. Apa penyebab banjir tersebut? Jadi waktu itu banjir itu terjadi karena saluran air yang ada di bawah jalan atau di gorong-gorong itu tersumbat. Apa dampak yang dirasakan masyarakat? Jadi dengan adanya banjir tersebut itu banyak yang lumpuh. Jadi aktivitas entah itu di jalan raya, bahkan kampus kita pun juga pernah mungkin sekolah kita pun juga pernah diliburkan karena banjir tersebut. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah yang sederhana yang dapat kita lakukan sebagai siswa itu contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya, sampah itu tidak akan menyumbat selokan. Terima kasih, tepuk tangan. Ribetnya. Terima kasih ya. Setelah itu Mila. Jangan maju. Baik, pengalaman saya tentang banjir di daerah Madiun, tepatnya di Dimong ya, dekatnya daerah Jambatan sana. Terus penyebab banjir itu ya karena curah hujan yang tinggi. Kan kemarin baru saja musim hujan ya. Terus hujannya itu kan terus menerus, ya berhenti
berhenti. Jadi kan air sungainya itu apa ya, meluap. Terus dampak yang dirasakan masyarakat tentunya ya kekurangan air bersih. Terus apa ya, kayak aktivitas sehari-hari itu terganggu karena kan banjir. Jadi kalau mau kemana pun itu naik motor juga nggak bisa. Ya, terus bagaimana cara manajemennya itu ya tidak membuang sampah sembarangan ya seperti yang dikatakan oleh Aisyah tadi. Terus juga